Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 10 Mei 2022. Dan renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul, Jauhkanlah segala kejahatan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih oleh karena pimpinan-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami hingga pada saat ini atau di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami, seperti makanan agar menguatkan tubuh rohani kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini, saya juga menyampaikan kepada saudara-saudara yang mendengarkan pekabaran di setiap pagi, kiranya pekabaran firman Tuhan boleh menjadi satu berkat bagi saudara-saudara, dan biarlah kiranya saudara dapat membagikan pekabaran ini kepada siapa saja yang dapat saudara jangkau untuk menjadi berkat juga bagi mereka. Renungan pagi kita untuk hari ini 10 Mei 2022 dengan judul Jauhkanlah segala kejahatan. Dan ayat firman Tuhan Ayub 11 ayat 13 dan 14. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu. Sekali lagi, jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang menipu dirinya sendiri dengan menganggap bahwa Allah di dalam kasih-Nya yang agung dan berkemurahan akan menyelamatkan orang-orang yang menolak karunia-Nya. Dosa-dosa yang terbesar hanya ditimbang di dalam terang salib itu. Bila orang mengatakan bahwa Allah terlalu baik untuk mencampakkan orang yang berdosa, biarlah dia memandang pada salib Golgota, karena tidak ada jalan lain lagi di mana manusia dapat diselamatkan. Karena tanpa pengorbanan, mustahil manusia dapat melepaskan diri dari kuasa dosa yang menajiskan dan dapat dipulihkan untuk berhubungan dengan makhluk-makhluk yang suci. Mustahil bagi mereka menjadi orang yang turut ambil bagian dalam kehidupan rohani itu. Oleh karena inilah Kristus telah menanggung atas dirinya sendiri kesalahan orang yang tidak menurut dan menderita di dalam sengsara orang berdosa. Kasih, penderitaan, dan kematian anak Allah semuanya menyaksikan betapa dahsyatnya dosa, serta menyatakan bahwa tidak ada jalan kelepasan dari kuasanya. Tidak ada pengharapan hidup yang lebih tinggi kecuali melalui penyerahan jiwa kepada Kristus. Orang-orang berdosa sering memaafkan diri mereka sendiri dengan mengatakan celaan kepada orang yang mengaku dirinya orang Kristen. Saya juga sama baik dengan mereka itu. Mereka tidak mempunyai penyangkalan diri sendiri, sabar atau berhati-hati di dalam tingkah laku mereka, sama seperti saya. Mereka senang kepelisiran dan memanjakan nafsu diri sendiri, sama juga dengan saya. Dengan demikian mereka membuat kesalahan-kesalahan orang lain sebagai maaf atas kelalaian mereka terhadap kewajiban mereka. Tetapi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan orang lain tidak memaafkan siapapun, karena Tuhan tidak pernah menunjukkan teladan yang salah kepada umat manusia. Waspadalah terhadap menunda-nunda. Jangan lengah membuang dosa-dosamu, lalu mencari kesucian hati melalui Kristus. Di dalam hal seperti inilah ribuan orang telah tersesat dan menemui kebinasaannya untuk selama-lamanya. Jadi kita perlu menjauhkan kejahatan, dan ini adalah kebutuhan terbesar kita. Dengan cara adalah kita memiliki
kemampuan itu hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Kristus. Di sini ada contoh bagaimana kita tidak membiarkan tangan kita melakukan kejahatan. Kita tidak dapat membiarkan kita melakukan kecurangan, baik di dalam setiap hari kehidupan kita, di dalam berorganisasi, bermasyarakat, atau dalam aktivitas apa saja. Kalau dengan demikian, maka kita menjauhkan segala kejahatan yang dibiasakan setiap waktu. Kadang-kadang kita membiasakan itu dari hal-hal kecil menjadi hal-hal yang besar. Pada akhirnya sulit untuk dibuang dari dalam diri kita, dari dalam hati kita. Itulah sebabnya kita perlu melatih diri kita untuk waspada terhadap menunda-nunda untuk tidak melakukan hal yang baik. Justru kita bisa katakan bahwa kalau kita melakukan kesalahan hari ini, kejahatan hari ini, kita mengatakan bahwa nanti besok kita berubah, nanti besok kita berubah. Dan kalau menunda-nunda, maka itu akan dipupuk menjadi kebiasaan yang akan kekal selama-lamanya. Pada akhirnya, renungan pagi kita hari ini mengajak kita, mari jangan lengah, mari kita membuang dosa-dosa, mencari kesucian hati hanya melalui Kristus. Kematian, penderitaan, menggambarkan kasih Allah melalui anaknya itu akan menolong kita menjadi sebuah pengharapan agar kita dapat datang kepada Dia dengan setia melalui menyerahkan diri kita, jiwa kita kepada Kristus. Tuhan memberkati kita hari ini. Kita dimampukan untuk melalui hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Kita boleh melalui hari-hari untuk menjauhkan kejahatan dan kita memiliki kehidupan yang baik di hadapan Tuhan disediakan bagi kerajaan sorga. Terima kasih, Tuhan berkati pekabaran hari ini dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Bahwa untuk menjauhkan dosa, kejahatan, Tuhan akan memampukan kami. Asal kami mau datang kepadamu dengan berkomitmen untuk hidup setia kepadamu, maka biarlah kiranya kasih Kristus, Roh Kudus bekerja di hati kami dan membantu kami untuk menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Peliharalah kami sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kasih-Mu menaungi hidup kami dan janji berkat-Mu berlaku atas hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.